sebelum kita masuk pembahasan harga diri rendah, mari kita lihat definisi dari gangguan jiwa. Gangguan jiwa menurut Depkes RI pada tahun 2015 adalah perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderita pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Sekarang kita masuk pada definisi harga diri rendah. Harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga atau tidak berarti yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan dirinya. Nah, kita masuk pada proses terjadinya masalah. Jadi harga diri rendah kronis terjadi merupakan proses kelanjutan dari harga diri rendah situasional yang tidak terselesaikan, atau dapat juga terjadi karena individu tidak pernah mendapat feedback dari lingkungan tentang perilaku klien sebelumnya. Bahkan mungkin kecenderungan lingkungan yang selalu memberikan respon negatif mendorong individu menjadi harga diri rendah. Harga diri rendah terjadi disebabkan banyak faktor. Awalnya individu berada pada situasi yang penuh dengan stresor. Individu berusaha menyelesaikan krisis tetapi tidak tuntas, sehingga timbul pikiran bahwa diri tidak mampu atau merasa gagal menjalankan fungsi perannya. Penilaian individu terhadap diri sendiri karena kegagalan menjalankan fungsi dan peran adalah kondisi harga diri rendah situasional jika lingkungan tidak memberi dukungan positif atau justru menyalahkan individu, dan terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan individu mengalami gangguan diri rendah kronis. Pada Direja tahun 2011. Pohon masalahnya yang disebabkan oleh mekanisme coping individu tidak efektif dan mekanisme keluarga tidak efektif, sehingga terjadi harga diri rendah dan mengakibatkan isolasi. Nah, untuk masalah keperawatan yang perlu dikaji yaitu pada masalah harga diri rendah, dengan DS pasien menilai diri negatif, merasa malu, bersalah berlebih-lebihan, menilai penilaian negatif tentang diri sendiri dan menolak penilaian positif tentang diri sendiri. DO-nya berbicara pelan dan rilih, menolak berinteraksi dengan orang lain, berjalan menunduk, postur tubuh menunduk. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua yaitu coping tidak efektif. Dengan data DSDO, pasien mengungkapkan tidak mampu mengatasi masalah. DO-nya, pasien mampu memenuhi peran yang sesuai diharapkan menggunakan mekanisme coping yang tidak sesuai. Kemudian isolasi sosial, dengan DS pasien merasa ingin sendirian, merasa tidak aman. Dengan DO menarik diri, tidak berminat atau menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Untuk diagnosa keperawatan prioritas yaitu yang pertama coping tidak efektif, harga diri rendah, dan yang ketiga yaitu isolasi sosial. Nah, sekarang kita masuk pada rencana tindakan keperawatan dengan diagnosa yang pertama yaitu coping tidak efektif. Goalsnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan status coping membaik dengan kriteria hasil, kemampuan memenuhi peran sesuai usia meningkat, perilaku coping adaptif meningkat, verbalisasi kemampuan mengatasi masalah meningkat. Kemudian intervensi yang kita berikan yaitu yang pertama identifikasi adanya peran yang tidak terpenuhi, yang kedua fasilitasi bermain peran dalam mengantisipasi reaksi orang lain terhadap perilaku. Kemudian yang ketiga, diskusikan perubahan peran yang diperlukan akibat penyakit atau ketidakmampuan. Yang keempat, fasilitasi pengambilan keputusan secara kolaboratif. Dan yang kelima, hormati hak pasien untuk meminta atau menolak informasi. Fasilitasi hubungan antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua yaitu harga diri rendah situasional. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan harga diri meningkat dengan kriteria hasil penilaian diri positif meningkat, perasaan memiliki
kelebihan atau kemampuan meningkat, penerimaan penilaian positif terhadap diri sendiri meningkat, kemudian perasaan malu atau bersalah menurun. Intervensi yang diberikan yaitu yang pertama, identifikasi harapan untuk pengendalian perilaku. Yang kedua, jadwalkan kegiatan terstruktur. Ketiga, tingkatkan aktivitas fisik sesuai kemampuan. Yang keempat, bicara dengan nada rendah dan tenang. Yang kelima, beri penguatan positif terhadap keberhasilan pengendalian perilaku. Yang keenam, hindari sikap menyudutkan dan menghentikan pembicaraan. Yang ketujuh, informasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Kemudian yang ketiga yaitu isolasi sosial. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan keterlibatan sosial meningkat dengan kriteria hasil, minat interaksi meningkat, minat terhadap aktivitas meningkat, verbalisasi ketidakamanan di tempat umum menurun, perilaku menarik diri menurun. Intervensi yang diberikan yaitu yang pertama, identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain. Yang kedua, motivasi berpartisipasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok. Yang ketiga, motivasi berinteraksi di luar lingkungan. Yang keempat, diskusikan perencanaan kegiatan di masa depan. Yang kelima, anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Yang keenam, anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Yang ketujuh, anjurkan membuat perencanaan kelompok kecil untuk kegiatan khusus. Yang kedelapan, latih bermain peran untuk meningkatkan keterampilan. Nah, sekarang kita masuk pada SP, strategi pelaksanaan pada gangguan konsep diri, harga diri rendah. SP pertama yaitu pada pasien mengidentifikasi kemampuan positif yang dimiliki, menilai kemampuan yang tepat dilakukan saat ini, memilih kemampuan yang akan dilatih, kemudian melatih kemampuan pertama yang telah dipilih, kemudian masukkan dalam jadwal kegiatan pasien. Untuk SP pada keluarga yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah yang dirasakan dalam merawat pasien. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya HDR. Yang ketiga, menjelaskan tentang cara merawat pasien. Yang keempat, bermain peran dan merawat pasien HDR. Yang kelima, menyusun RTL keluarga atau jadwal keluarga untuk pasien. Yang kedua yaitu SP kedua yaitu untuk pasien, evaluasi kegiatan yang lalu pada SP1. Kemudian yang kedua, memilih kemampuan kedua yang dapat dilakukan. Yang ketiga, melatih kemampuan yang dipilih. Yang keempat, masukkan dalam jadwal kegiatan pasien. Pada SP kedua pada keluarga yaitu yang pertama, evaluasi kemampuan SP1. Yang kedua, latih keluarga langsung ke pasien. Yang ketiga, menyusun RTL keluarga atau jadwal keluarga untuk merawat pasien. Pada SP ketiga untuk pasien yaitu evaluasi kegiatan pada SP1 dan 2. Yang kedua, memilih kemampuan ketiga yang dapat dilakukan. Yang ketiga, melatih kemampuan 3 yang dipilih. Kemudian SP yang ketiga untuk keluarga, mengevaluasi kemampuan keluarga. Yang kedua, mengevaluasi kemampuan pasien. Terima kasih, itulah pembahasan singkat dari HDR, harga diri rendah. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman.